Pemimpin mereka si Gardika sedang sibuk bertarung dengan si pengemis. Jadi dia tidak punya perhatian terhadap anak buahnya. Tidak bisa mengawasi jalannya pertempuran. Tanpa Gardika, kita pasti bisa memukul mundur tentara musuh. Ayo kita gempur tentara Kadipaten Pulasari itu. Ya, baik. Kau hebat, pengemis. Selama ini aku tidak yakin ada orang yang bisa menguasai ajian serat jiwa sampai tingkat ke-9. Selain Jaka Lumayung, Ki Arya Gandar Sametan, dan aku sendiri. Tapi ternyata ada orang lain yang bisa, yaitu kau. Sudah aku katakan bahwa akulah yang menciptakan ajian serat jiwa. Aku masih sangsi. Ya, silahkan coba lagi. Kerahkanlah ajian serat jiwa yang paling akhir, yaitu tingkat ke-10. Aku akan ladeni. Bingung ya? Hah? Karena kau belum sampai ke tingkat ke-10. Iya. Kedebah. Gardika, sebenarnya saat ini aku bisa membinasakanmu dengan ajian serat jiwa tingkat ke-10. Tapi aku tidak mau, sebab aku tidak bermusuhan dengan kau. Tapi kenapa kau membantu Prabu Giripati? Sudah aku katakan, aku rakyat Kuntala. Aku harus setia kepada raja. Raja yang sah. Aku wajib membela pemimpin bangsa Kuntala itu. Ya! Tunggu! Jangan pergi! Aku akan menyusul rombongan Prabu Giripati. Ya! Dia sudah pergi. Dan aku tidak bisa mengejarnya. Sebab kepalaku agak pusing. Tubuhku agak demam. Panas dingin. Aku perlu memulihkan kekuatan tubuhku. Paling sedikit 1 hari penuh aku harus duduk bersemedi. Panglima! Panglima! Punggawa! Panglima Gardika! Punggawa! Panglima, Tuhan tidak apa-apa? Mana mereka buruan kita? Melarikan diri. Kenapa sampai bisa melarikan diri? Mereka bisa meloloskan diri, Panglima. Iya. Kenapa sampai bisa lolos? Kami masih bisa mengurung mereka ketika Kendala dan Tumenggung Kaduliman belum turun. Tapi setelah Kendala dan Tumenggung Kaduliman turun tangan, pasukan kami terdesak dan mereka menggunakan untuk melarikan diri. Tolong. Kendala sangat dikjaya, Panglima. Dia bertarung mempergunakan ilmu kedikjayaan. Betul, Panglima. Berapa korban yang jatuh? Dari mereka 15 orang mati. Dan dari pihak kita 20 orang, Panglima. Pasukan tempe. Dalam perang kecil begitu saja 20 orang yang mati. Tapi kekuatan mereka sudah lumpuh, Panglima. Jumlah mereka tinggal 10 orang. Kita masih banyak. Masih punya 40 orang. Itu karena dari semula jumlah kita memang lebih banyak dari mereka. Kalau dihitung secara jujur, kita yang rugi. Sudah, kumpulkan pasukanmu. Istirahatkan. Aku harus bersemedi. Paling tidak sampai besok pagi. Untuk itu, kau dan pasukanmu berkemah di sini. Baik, Panglima. Stop! Berhenti! Kita sudah sampai di Gunung Jembar. Berarti kita sudah jauh meninggalkan hutan jati, tempat kita bertempur dengan pasukan Gardika. Ya, dan kelihatannya mereka kehilangan jejak dan tidak bisa mengejar kita. Kita istirahat di sini. Segera membuat dangau darurat untuk istirahat Gusti Prabu Giripati. Baik, Kendala. Ada apa, Tumenggung? Aku lihat bekas penebangan hutan besar-besaran.
dan banyak sisa-sisa bekas barak. Sepertinya di sini bekas markas angkatan perang yang besar. Disinilah pusat kekuatan angkatan perang Dewangga. Hah? Angkatan perang Dewangga yang menghancurkan negeri kita? Kerajaan Kuntala? Ya, di Gunung Jembar inilah angkatan perang dari 6 kerajaan sekutu berkumpul. Lalu bersatu, ratusan ribu prajurit angkatan perang bersatu padu untuk menghancur leburkan kerajaan Kuntala. Sungguh tidak dinyana. Kita berada di sebuah gunung yang mengandung riwayat besar. Kebetulan malam ini tidak hujan, sehingga kita bisa istirahat dengan leluasa. Kendala, Oi, ada apa Tumenggung? kau dipanggil oleh Gusti Prabu Giripati. Oh ya, Ya, ada apa? entahlah. Mungkin beliau merasa sunyi, membutuhkan teman untuk berbincang-bincang. Baiklah, mari kita ke Dangau Gusti Prabu. Daulat Tuanku Gusti Prabu Giripati, hamba Kendala menghatur sembah. Duduklah, Kendala. Dan kau juga, Tumenggung Kaduliman. Duduklah dengan aku. Daulat Tuanku. Di manakah kita ini? Di Gunung Jembar, Tuanku. Gunung Jembar. Daulat Tuanku. Disinilah angkatan perang Dewangga bermukim sebelum menyerbu ke Kuntala. Benar, Tuanku. Ya, aku kagum kepada Brahma, seorang raja muda dari kerajaan Madangkara. Sebuah kerajaan kecil berhasil mempersatukan 6 buah kerajaan untuk membentuk suatu kekuatan yang amat dahsyat. Benar, Tuanku. 6 kerajaan sekutu itu kerajaan-kerajaan kecil. Tapi karena bersatu, mereka bisa menghimpun sebuah kekuatan yang sukar ditandingi. Di mana dengan persatuan mereka bisa menghancurkan kerajaan besar. Kerajaan Kuntala bertekuk lutut pada mereka. Benar, Tuanku. Ya, itu karena terlambat. Seandainya kita tidak terlambat bertindak, mungkin kerajaan kita tidak akan pernah ditundukkan. Terlambat mendahului mereka menyerbu ke Gunung Jembar ini, Tuanku? Bukan begitu. Tapi terlambat memberikan kemerdekaan. Ya, kita terlambat memberikan kemerdekaan kepada kerajaan-kerajaan kecil jajahan kita. Benar, Tuanku. Waktu itu di hampir semua kerajaan jajahan, rakyat bangkit mengangkat senjata, menuntut kemerdekaan. Nah, seharusnya saat itu kita melepaskan mereka. Kita memberikan kemerdekaan kepada semua kerajaan jajahan. Tapi sayang, waktu itu Tumenggung Raksa terlalu berkuasa, sehingga Kakang Sri Baginda Maharaja Kuntala yang berniat untuk memberikan kemerdekaan kepada para kerajaan jajahan kalah pengaruh oleh Tumenggung Raksa yang tidak menghendaki kerajaan jajahan diberi kemerdekaan. Akhirnya kita semua tahu, semua kerajaan jajahan bersatu padu menggempur kita. Tamatlah riwayat kerajaan Kuntala yang megah dan besar itu. Yang ada sekarang tinggal sisa-sisanya. Benar, Tuanku. Negeri kita merana, rakyat menderita, termasuk kita. Benar, Tuanku. Kendala, Daulat, Tuanku. tidak ada jalan lain kecuali kita kembali memohon kepada 6 kerajaan sekutu agar turun tangan, terutama kepada Brahma, agar dia mau menertibkan negeri kita. Daulat, Tuanku. Tumenggung. Kau Kendala? Gusti Prabu sudah bangun? Sudah. Mumpung masih pagi, mari kita melanjutkan perjalanan. Baik. Sebaiknya kita mencari kuda, agar Gusti Prabu tidak terlalu letih menempuh perjalanan ini. Nanti kalau ada kampung, kita beli saja 1 ekor. Ya. Selamat pagi. Gusti Prabu. Selamat pagi, Tuanku. Bagaimana? Sudah siap? Kami sudah siap, Tuanku. Tadinya kami akan membangunkan Tuanku. Kicau burung di pagi hari membangunkan aku. Ya, beginilah kalau kita berkelana di alam bebas, Tuanku. Aku senang, tidak sumpek seperti kalau sedang di istana. Menyenangi alam bebas itu baik, Tuanku.
Tapi jangan terlalu fanatik. Nanti tuanku jadi gemar mengembara. Tidak apa, bukan? Jangan tuanku. Nanti kerajaan bagaimana kalau sering ditinggal-tinggal? Iya, sekali-sekali. Kalau sudah seperti Brahma, parah sekali tuanku. Memangnya kenapa? Dia gemar mengembara sampai bertahun-tahun meninggalkan istana. Yang kasihan rakyat, punya raja, tapi kok tak pernah ada di istana. Iya, soalnya Brahma bekas seorang pendekar. Ya, jadi kegemarannya berkelana. Tapi kan seharusnya kalau sudah jadi raja, harus mengorbankan kegemarannya itu demi untuk kepentingan negara dan bangsanya. Jangan-jangan kita nanti tidak berjumpa dengan beliau, sebab beliau sedang mengembara. Ada wakilnya tuanku, Mahapatih Gotawa. Apakah dia juga arif dan bijaksana seperti Brahma, sehingga mau mengerti penderitaan kita? Menurut perkiraan hamba, bisa tuanku. Sebab Patih Gotawa selalu meniru sepak terjang Brahma yang sangat dikaguminya. Ya, syukurlah. Tuh, pasukan kita yang hanya tinggal 10 orang sudah siap. Mari kita berangkat. Daulat Prabu. Kasihan, mereka semua dan juga kalian berdua ikut menderita karena membela aku. Janganlah tuanku berpikiran begitu. Kami siap jiwa raga demi tuanku. Mudah-mudahan perjalanan kita hari ini lancar. Tidak seperti kemarin dikepung musuh. Ya tuanku. Dan mudah-mudahan juga si pengemis itu membantu kita lagi. Iya, aku dengar dia bisa mengacaukan pasukan musuh hanya dengan melemparkan biji kacang tanah. Betul tuanku. Tenaga dalam pengemis itu sudah sempurna. Sebutir biji kacang tanah bisa berubah menjadi sebuah senjata rahasia yang sanggup membunuh musuh. Iya, ketika pertama kali aku melihatnya sedang membakar singkong, aku sudah yakin bahwa pengemis itu bukan pengemis sembarangan, tapi pengemis yang sangat dikjaya. Benar tuanku. Tidak salah lagi Panglima Gardika. Tadi malam mereka menginap di sini, di puncak Gunung Jembar ini. Ya, benar. Bekas Sapi Unggun masih mengumpulkan asap. Dan di sana ada sebuah dango darurat yang nampak jelas masih baru. Pasti dango itu bekas istirahat Prabu Giripati. Pasti mereka belum jauh, Iya. Panglima. Paling cepat baru sampai di kaki gunung. Nah, mari kita kejar, Panglima. Jangan terburu nafsu. Ingat, di sana ada pengemis gila, si Rawan. Sialan benar si pengemis tua bangka itu. Kenapa dia memihak kepada Prabu Giripati? Tak tahulah aku. Tapi yang jelas kita tidak boleh gegabah pada dia. Meskipun dia seimbang dengan aku, sama-sama menguasai ajian serat jiwa. Tapi untuk mengalahkannya sangat sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Iya, Panglima. Kalau nanti kita sedang mengepung rombongan Prabu Giripati dan si Rawan membantu mereka, biar aku yang menghadapinya. Tapi kau jangan mengulangi kesalahan seperti kemarin. Harus bertindak cepat. Usahakan mereka hancur dengan cepat. Dengan begitu, kau dan pasukanmu bisa secepatnya pula membantu aku mengeroyok si Rawan. Bila dia benar-benar berada di atas aku kepandiannya. Baik, Panglima. Kita sudah sampai di kaki gunung. Ya, dan jalanan sudah tidak menurun lagi. Ya. Tapi rata. Apa itu? Ada asap. Asap? Ya, Mana? itu di depan kita. Oh iya benar. Wah, itu pasti pengemis yang kemarin membantu kita. Ayo kita hampiri. Ayo. Itu dia. Ya, dia sedang membakar singkong seperti kemarin. Singkong lagi. Iya. Ayo kita dekati. Iya. Rawon, apa kabar? Kau yang kemarin ya. Benar, kami rombongan Prabu Giripati. Mana beliau? Itu di belakang kami. Syukurlah kalian selamat ya. Ya, kami menghaturkan terima kasih, Rawon. Terima kasih untuk apa? Ya, kemarin kau membantu kami mengusir pasukan Gardika. Aku kan orang Kuntala. Jadi sudah sepatutnya aku membela raja kita. Benar. Wah, kau bakar singkong lagi seperti kemarin. Iya, pertama kali kita bertemu kan. Ini juga singkong yang kemarin. Oh ya? Iya.
Tapi tinggal sedikit, tidak akan cukup untuk kalian 13 orang itu. Ya, tidak apa, Rawon. Makanlah sendiri. Kami tadi pagi sudah sarapan daging menjangan. Waduh, makan besar. Kebetulan di lereng bukit ada beberapa ekor menjangan. Lalu kami tangkap 1 ekor. Wah, iya. Ya, mereka datang lagi. Pasukan Gandika. Siap! Kejar! Bagaimana ini? Jangan dilawan. Jangan dilawan. Lebih baik lari saja. Ayo Rawon, ayo mundur. Aku di sini saja. Jangan dilawan Rawon, mereka terlalu banyak. Sudahlah, cepat kalian lari. Selamatkan Sang Prabu Giripati, ayo. Baiklah. Kendala! Lihat, si pengemis itu mengeluarkan kesaktiannya. Dia menciptakan angin topan. Ya, pasukan musuh itu bubar ke tawuran di sapu angin topan. Hore! Rasakan orang-orang Pulau Sari. Kalian hancur di gempur angin topan. Sudah, jangan tertawa terus. Ayo kita lari. Ini kesempatan yang bagus. Musuh sedang pontang-panting menyelamatkan diri. Kita bisa lari dengan bebas. Wah, anak buahku kucar kacir di sapu angin topan. Perlino! Aku tahu yang menciptakan angin topan ini. Kau. Baik. Aku juga bisa menciptakan angin topan. Ayo kita mengadu angin topan. Ini pasti perbuatan si Rawon. Dia mate ajian serat jiwa tingkat kelima yang bisa menciptakan angin topan. Rawon, aku juga bisa menciptakan angin topan. Ayo kita mengadu angin topan. Kenapa berhenti, Rawon? Kau baru tahu aku bisa ilmu pukulan angin topan lebih dahsyat dari kau. Hei, kemana dia? Rawon, kemana kau? Betapa dia sudah lenyap. Kutub busuk. Rupanya di saat angin topan sedang gila, diam-diam dia pergunakan untuk melarikan diri. Tapi ya, kalaupun dia tidak lari dan terus bertarung dengan aku, belum tentu juga aku bisa menang. Sebab ilmu pukulan angin topannya lebih matang daripada aku. Panglima Gardika. Punggawa, sini cepat. Siaga, Panglima. Bagaimana keadaan pasukan kita? Cukup parah, Panglima. Ada yang mati? Yang mati hanya 2 orang, tapi yang luka-luka banyak, hampir separuhnya. Kebanyakan tertimpa pohon-pohon yang tumbang dan terlempar membentur batu-batuan, Panglima. Yang mati cepat dikubur, yang luka-luka diobati. Sebelum matahari terbenam, kita harus sudah bergerak lagi mengejar rombongan Prabu Giripati. Siaga, Panglima. Apakah benar dia yang menciptakan ajian serat jiwa? Tidak mungkin. Sebab menurut Jaka Lumayung, yang menciptakan ajian serat jiwa hanya 1 orang, yaitu ayahnya sendiri. Ialah Ki Arya Gandar Sametan. Kendala! Ya, Tumenggung Kaduliman. Dewata bersama kita.
Hyang Widi telah mengirimkan Rawon pada kita untuk melindungi kita dari ancaman mara bahaya. Ya, benar. 2 kali kita dikepung musuh dan 2 kali pula kita diselamatkan oleh Rawon. Kalau tidak ada dia, mungkin sekarang ini kita semua sudah jadi mayat, dibantai oleh pasukan Gardika. Iya. Itulah Bukit Kamandaka. Ada apa di bukit itu? Berarti kita sudah sampai di wilayah kerajaan Madangkara. Oh iya, kita sudah sampai. Ore, kita sudah sampai. Lihat Tumenggung, dari atas Bukit Kamandaka ini kita bisa melihat bumi Madangkara yang terhampar di bawah sana. Sungguh sebuah negeri yang subur dan elok. Gusti Prabu Giripati mana? Itu sedang berdiri termangu memandang hamparan bumi Madangkara. Kedua mata beliau berkaca-kaca, pertanda hatinya dirundung keharuan yang dalam. Ya, beliau amat menderita. Menempuh perjalanan yang teramat jauh, menuruni lembah, mendaki gunung, menyeberangi sungai, keluar masuk hutan, lapar, haus dan letih, dan selalu diancam mara bahaya, dikejar-kejar musuh tak ada hentinya. Sungguh merupakan penderitaan seorang raja yang tiada taranya. Tumenggung, kau dengar? Ada suara pertempuran. Ya, aku mendengarnya. Suaranya dari sebelah sana. Ayo kita lihat. Nah, itu dia. Di bawah, di sebelah sana. 2 pasukan perang sedang bertempur. Iya. Tentara Madangkara. Benarkah itu? Ya, mereka sedang latihan perang. Latihan perang? Lihat, mereka semuanya, baik lawan maupun kawan, semuanya memakai pakaian perang yang sama. Benar. Mereka sedang latihan perang. Cepat panggil Gusti Prabu. Kita dekati mereka yang sedang latihan perang itu. Baik. Jangan diganggu. Kita tunggu sampai mereka selesai latihan. Ya. Panglima Ringkin. Benarkah? Ya, itu. Yang memimpin latihan perang itu ternyata Panglima Kerajaan Madangkara, Arya Ringkin. Siapakah kalian di sana? Kami orang-orang Kuntala. Kuntala? Panglima Arya Ringkin. Apa kabar? Pangeran Giripati? Benar, aku Giripati dari Kerajaan Kuntala. Ada apakah ini, Pangeran? Kenapa berada di wilayah ini? Kami dikejar-kejar musuh. Kau Kendala? Ya, benar, saya Kendala. Jahanam, pembunuh kau. Tahan, sabar Panglima. Kau penjahat, pembunuh, penindas. Mana si Gardika? Sabar dulu Panglima. Kau penjahat besar. Kau pembunuh Sri Baginda Maharaja Kuntala. Gara-gara kau, raja kami Baginda Brahma Kumbara terlunta-lunta sampai ke wilayah Wetan. Bahkan hampir ribut dengan tentara Majapahit. Gara-gara mengejar kau penjahat besar. Aku akui semua tuduhanmu. Aku tangkap. Aku hadapkan kepada Tuanku Brahma. Tangkaplah aku, tapi jangan ganggu Gusti Prabu Giripati. Ya, tapi aku bukan Panglima Tempe. Aku Arya Ringkin, Panglima Perang Kerajaan Madangkara. Tidak pernah bertindak sewenang-wenang. Nah, majulah kau Senopati Kendala. Aku beri kau kesempatan untuk membela diri. Mari kita bertarung, 1 lawan 1. Sebentar, Panglima. Daulat, Pangeran. Kendala sudah insaf. Dia telah banyak berkorban untuk menjaga aku dari ancaman musuh. Saya harap Anda dapat bersabar. Gusti Prabu Giripati, hamba memang punya kesalahan besar. Biarlah hamba ditangkap. Dengan begitu,
hamba punya kesempatan untuk mohon ampun kepada Tuanku Brahma. Baiklah, aku mengerti. Tapi hendaknya benar-benar dihadapkan kepada Prabu Brahma Kumbara. Hamba berjanji, Pangeran. Hamba tidak akan bertindak sewenang-wenang. Akan hamba serahkan kendala kepada Tuanku Brahma. Iya, kalau begitu aku lepas tangan. Masukkan, ikat dia. Pangeran, hamba akan berangkat terlebih dahulu untuk mengabarkan kedatangan pangeran kepada Tuanku Brahma. Silakan, Panglima. Sebelumnya, siapakah musuh yang mengejar-ngejar pangeran itu? Tentara Kadipaten Pulasari. Kenapa mereka mengejar pangeran? Adipati Karabanga, penguasa Kadipaten Pulasari, berkeinginan menjadi Raja Kuntala. Lalu dia menyerang kerajaan Kuntala. Kami kalah. Lalu kami mengungsi. Akan minta perlindungan kepada Tuanku Brahma. Keterangan pangeran cukup jelas. Nah, hamba akan berangkat terlebih dahulu. Kalian antarkan Gusti Pangeran Giripati. Jaga dengan baik. Lindungi dari bahaya. Kalau ada tentara Pulasari berani masuk ke sini, hancurkan. Siap. Kau Talikung dan Jomotrot, ikut aku mengawal kendala. Siaga. Daulat Tuanku Baginda Brahma Kumbara, hamba Panglima Ringkin, mohon menghadap. Ada apa, Panglima? Kenapa kau meninggalkan Bukit Kamandaka? Apakah latihan perang sudah selesai? Ada kabar maha penting, Tuanku. Kabar maha penting apa? Telah datang Pangeran Giripati dari Kuntala. Pangeran Giripati? Daulat Tuanku. Di kerajaan Kuntala terjadi lagi perang saudara. Adipati Karabanga merebut kekuasaan. Pangeran Giripati melarikan diri, mengungsi ke wilayah kita. Beliau sendirian saja? Dikawal oleh 2 orang perwira dan 10 orang prajurit pengawal istana. Di mana sekarang? Masih berada di Bukit Kamandaka. Namun ketika hamba berangkat ke sini, beliau sudah pula bergerak meninggalkan Bukit Kamandaka beserta semua pengiringnya, diiringkan oleh pasukan hamba. Oh, kasihan dia. Keadaannya sangat menyedihkan, Tuanku. Pakaian mereka robek-robek, keadaannya kotor dan lusuh. Nampak sangat letih dan kelaparan. Iya, tentu mereka menderita. Di samping itu ada kabar lainnya yang sangat penting artinya bagi Tuanku. Apa itu? Di antara rombongan Pangeran Giripati itu ada kendala. Hah? Kendala? Ya, hamba juga tidak mengerti mengapa dia bisa ikut berada di dalam rombongan Pangeran Giripati. Namun menurut keterangan Pangeran Giripati sendiri, bahwa kendala sudah insaf dan berpihak kepada Pangeran Giripati. Dewi Harnum dan Dewi Pramita yang pernah berjumpa dengan Kendala juga mengatakan demikian. Kendala sudah insaf dan memutuskan hubungannya dengan Gardika. Tapi meskipun dia sudah sadar, dia adalah orang yang berbahaya. Sudah hamba tangkap dan hamba masukkan ke dalam penjara. Bagus. Selanjutnya aku yang akan mengurusnya. Sebab dia adalah urusan pribadiku. Daulat Tuanku. Sekarang cepat siapkan penyambutan. Daulat Tuanku. Keluarkan kereta kencana. Persilahkan Pangeran Giripati untuk menaiki kereta kebesaran. Daulat Tuanku. Kita sudah sampai, Pangeran. Ya, Panglima. Itu Tuanku Brahma sudah menanti di tangga istana. Iya. Selamat datang di Madangkara, Kakang Mas Pangeran Giripati. Rai Mas Brahma. Terima kasih. Sudahlah, Kakang Mas. Bahagiakanlah hati Kakang Mas. Kakang Mas sudah berada di Madangkara. Di sini Kakang Mas akan aman. Terima kasih, Rai Mas Brahma. Marilah. Kakang Mas harus istirahat dengan tenang. Ini rumah saya. Berbuatlah sesuka Kakang Mas. Iya, Rai Mas Brahma. Hatimu sangat mulia. Panglima. Daulat Tuanku. Pangeran Giripati sudah masuk ke Balai Sema. Biarkan beliau beristirahat dengan tenang dan damai. Kasihan, hatinya amat berduka. Nanti kalau hatinya sudah pulih, baru kita dengar kisahnya. Daulat Tuanku. Sekarang antarkan aku ke penjara.
Aku ingin menemui Kendala. Daulat tuanku. Hamba sudah menyiapkan si gimbal, kuda tunggangan tuanku. Bagus. Ayo kita berangkat. Brahma. Apa kabar Kendala? Kabar buruk, tuanku Brahma. Tidak usah menyebutku tuanku. Kita musuh, bukan? Dan permusuhan di antara kita belum tuntas. Aku salah. Aku sudah jadi tawananmu. Hukumlah aku. Tenanglah Kendala. Kenapa kau gemetar? Kau seorang senopati yang dikjaya. Tegarlah. Tunjukkan bahwa kau seorang prajurit kerajaan Kuntala yang hebat. Ya, semuanya sudah berlalu. Perjalanan waktu aku isi dengan jadi buronan. Buronanmu dan buronan tentara Pulasari. Kau memang harus dibunuh. Tapi mau tidak mau, aku harus mengucapkan terima kasih kepadamu. Sebab kaulah yang memberitahu Harnum dan Pramita ketika aku terluka parah sewaktu bentrokan dengan Gardika. Aku mencoba untuk menjadi orang baik, dan aku ingin sekali berbuat kebaikan. Untuk itu, aku kabarkan kepada Harnum dan Pramita tentang keadaan dirimu yang sedang menderita. Aku akui tekadmu itu. Terima kasih. Setelah sekian hari kau menderita, ikut rombongan Pangeran Giripati, menempuh perjalanan jauh, capek, lapar, dan selalu diancam maut oleh tentara Pulasari yang terus-menerus mengejar-ngejarmu. Lalu sekarang Pangeran Giripati serta para pengiringnya dijamu dengan baik dan istirahat dengan tenang di sebuah kamar yang bersih dan bagus, lengkap dengan hidangan makanan dan minuman yang lezat.